Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acunobi bareng gue Zandi. Jadi ini request dari teman-teman semua, banyak banget yang DM di kolom komentar YouTube dan di beberapa platform lain untuk gue coba review helm ARL 279 ini. Gue langsung aja bilang kalau ini bukan konten review sebenarnya, tapi ini konten edukasi. Kenapa konten edukasi? Karena emang helm ini banyak banget yang bisa dipelajarin biar kalian bisa lebih bijaksana dalam memilih sebuah helm. Oke. Jadi gue belak-belakan aja di awal. Sebenarnya helm ini kalau menurut gue, setelah gue lihat dulu sebelum gue review, sebelum gue bikin videonya, gue lihat dulu si helmnya ini tuh nggak layak disebut sebagai sebuah helm karena ada esensi yang hilang. Esensi dasar dari sebuah helm tuh nggak ada di RL 279 ini. Jadi yang penting tuh kan tingkat atau faktor keselamatan atau faktor keamanan, esensi dasar sebuah helm, dan gue ngeliat itu di helm ARL ini. Oke, gue bahas aja langsung. Jadi emang secara desain helm ini mirip dengan atau ngejiplak TT Course KYT. Ya bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya emang banyak diminati di musim sekarang ya gitu. Cuman yang gue highlight, ini tuh nggak ada ventilasinya, jadi ini semuanya tuh hanya hiasan aja, nggak ada yang bisa digeser, nggak ada yang berlubang gitu. Ini hanya hiasan saja, begitu juga dengan ventilasi sebelah sininya. Ini beneran cuman aksen atau hiasan doang sih. Bahkan di bagian belakang ini tuh yang warna putih itu langsung ke IPS-nya bisa langsung kelihatan. Oke, itu singkat aja secara desainnya, dan gua nggak ngebahas lebih detail lagi. Gua lebih fokus ke apa ya, pemahaman gue soal melihat helm ARL ini. Jadi helm ARL ini emang secara sumber emang tidak jelas. Gue mencari literasi secara digital, tidak menemukan sumber yang jelas untuk helm ARL ini. Jadi ini brandnya buat gue nggak jelas gitu. Nah itu poin pertama dalam memilih sebuah helm. Edukasi pertama, kalian harus tahu sumber yang jelas dari sebuah brand helm yang baru kalian tahu atau baru launching. Jadi emang itu penting juga menurut gue, jadi cari tahu sumbernya, apakah ada websitenya, apakah ada reseller resminya atau distributor resminya. Nah itu poin pentingnya. Lalu yang kedua, helm ini gue yakin tidak melewati QC yang baik, karena ya itu sumbernya tidak jelas, distributor yang ngatur di mana, produsen yang ngatur siapa. Itu yang dipertanyakan soal QC-nya. Yang penting tuh QC untuk sebuah barang yang mempunyai faktor keselamatan diri kita. Nah, ini QC-nya nggak ada sama sekali. Materialnya beneran ini ringkih banget. Jadi kalau misalnya bisa kalian lihat di sini, ini selnya gue ini tekan pakai jari, tuh chickpad ketemu chickpad, saking lenturnya. Dan ini emang ringan banget helmnya, kayak ya ringan plastik, gimana sih ringan plastik. Ini bukan termoplastik mungkin ya, bukan termoplastik dengan dasar-dasar elemen tertentu materialnya. Jadi ini kayak plastik biasa banget. Emang ini ringan banget dengan harga 200 ribuan kalau nggak salah. Jadi harga 200 ribu, diingat-ingat lagi. Jangan sampai kalian menyesal juga buang uang 200 ribu. Lalu detail lainnya, kenapa helm ini gue bilang tidak layak. Sistem penguncian sebenarnya microlock bakal. Yang simple banget, bukan mikromatik tapi microlock biasa, bakal biasa gitu. Dan ini beneran kayak ringkih banget, material plastiknya kayak entah bakal selek lebih cepat, entah bakal nggak ngunci, entah malah ngunci terus, atau malah tanpa dibuka mekanismenya kalian bisa langsung dorong aja. Jadi emang seringkih itu untuk material pengunciannya. Itu faktor lainnya kenapa helm ini tidak layak. Lalu untuk detail interiornya gue bongkar langsung di sini. Pertama gue buka dulu chickpadnya, dan ini chickpadnya nggak bisa dibuka. Jadi chickpadnya itu yang kuncinya tuh button di luar ini tuh ngunci chickpadnya gitu, dibaut. Bayang nggak chickpad lu dibaut gitu. Jadi ini nggak bisa dibuka untuk chickpadnya kecuali dipaksa. Gue coba buka crown padnya, ini bisa dilepas, cuma diklik doang depannya, dan bisa kalian lihat buat narik crown pad tuh IPS-nya ketarik. Ini IPS-nya nih.
Ini bukan IPS sih, kayaknya ini styrofoam biasa gitu, tidak ada struktural tertentu, cuman IPS biasa. Oke, ini paddingnya emang tipis banget nih, tipis banget, cuman kain doang tanpa ada busa kayaknya. Oke, IPS-nya warna putih dan surprisingly yang gue dapet ini belum gue pakai dan nggak akan gue pakai sebenarnya, tapi udah belah. IPS-nya udah belah tuh di sini. Yang ada cowakan dan ini belah gitu. Ya begitulah kondisinya untuk helm yang cukup viral karena bentuknya. Oke. Dan nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Intinya gue tidak mendapatkan value apapun dari helm ini, terutama untuk faktor safety. Jadi 200.000 menurut gue ya buang duit, walaupun emang ada segmen-segmen tertentu yang menyukai helm seperti ini. Gue tidak mempersalahkan hal tersebut karena itu juga pilihan masing-masing. Kalau misalnya kalian ada yang mau beli helm ini ya persilakan, mangga aja. Cuman ya itu ada kelebihan dan kekurangan. Cuman 200.000 gue pikir masih banyak opsi lain yang lebih worth it untuk 200.000 atau lebihin sedikit 100.000. Ada brand-brand yang emang jelas cara legalitasnya, jelas brandnya, produsennya siapa, QC-nya yang jelas. Itu yang penting sih, jadinya kita waktu nyampe dapat barang itu ya sesuai ekspektasi gitu, nggak cuma gara-gara desain doang. Ya coba gue pasang dulu si paddingnya. Gue juga penasaran, coba gue pakai di sini kayak gimana bentuknya kalau misalnya gue pakai. Oke. Gimana ya? Helmnya tuh ya helm ringan, kayak helm itu nggak sih, helm batok yang warna putih dulu, nah kayak gitu ringannya segitu. Itu ini emang ringan banget. Gimana ya? Itu gue bilang juga mungkin ada segmen-segmen tertentu yang emang menyukai helm seperti ini karena ya udah yang penting pakai helm. Cuman untuk yang orang cukup paham atau pemahaman yang berbeda mungkin bakal lebih mikir dua kali karena emang helm itu esensi dasarnya untuk melindungi. Dan helm ini gue pikir dan gue yakin tidak bisa melindungi kalian dari benturan, tapi ya Allahualam, itu balik lagi ke yang Maha Kuasa, namanya juga musibah, nggak ada yang tahu bisa selamat bisa enggak, berbagai macam faktor kalau kecelakaan. Cuman seenggaknya kita bisa lebih preventif gitu, kita bisa lebih preventif untuk memilih helm yang emang proper gitu. Walaupun ya musibah balik ke yang kuasa, cuman ya kita juga harus ada ikhtiarnya untuk menjaga diri. Salah satunya menurut gue dengan memilih helm yang emang proper untuk dipakai sehari-hari untuk kalian berkendara. Oke, nggak banyak bisa gue bahas karena emang gue sangat tidak merekomendasikan helm ini, jujur aja. Dan yang terakhir yang jadi pertanyaan gue di sini adalah label SNI. Ini adalah label SNI. Nah, masih kelihatan nggak sih label SNI ini? Nah, kelihatan ya. Nah, yang gue pertanyakan, SNI ini kenapa bisa ada di helm ini? Yang pertama. Terus yang kedua, SNI itu sebenarnya sebuah sertifikasi keamanan, tingkat keamanan sebuah barang, atau cuman legalitas penjualan biar bisa dijual? Itu hanya pertanyaan gue sampai saat ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih gue insight di kolom komentar, mangga silakan. Dan gue juga penasaran gimana menurut kalian soal helm AREL ini, karena emang sebenarnya cukup banyak juga helm-helm yang beredaran di pasaran, tapi sumbernya nggak jelas, brandnya belum jelas. Ya kita sharing aja di kolom komentar nanti. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih bijak dalam memilih sebuah helm. Tahu kebutuhan kalian apa, faktor dasarnya apa, esensi yang pentingnya tuh apa dalam memilih sebuah helm. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.